Oke, kawan semua, alhamdulillah udah selesai ngeprint dari Revo. Harganya cuma 2.000 karena saya ngeprintnya cuma satu kali. Ini nanti ada kemungkinan saya fotokopi ya. Ada kemungkinan saya fotokopi, saya print lagi, terus kemudian saya fotokopi ya, karena untuk takut berbagai keperluan dan takutnya juga nanti tidak cocok ya, kan juga tidak cocok ya. Jadi nanti paling saya print lagi, murah 2.000. Jadi berarti satu lembarnya 1.000. Berarti kalau saya ngeprintnya 100 lembar, berarti harganya 100.000 teman-teman. Kalau 500 lembar 500.000. Kalau 1.000 lembar 1 juta. Mahal ya. Ya pas sih. Pas kalau kita nggak ini ada yang berwarnanya gitu, atau cuman ini doang ya. Tapi kalau sekelas Microsoft Word ini sampai berapa lembar ya, sampai 100 lembar, 200 lembar, 500 bahkan 1.000 lembar ya, itu mah kita bikin buku itu namanya. Ya. Udah bikin buku namanya. Ya. Iya, karena kita bikin tesis aja, kita bikin skripsi aja. Skripsi aja itu buat S1 ya, lulus S1 kan syaratnya saat lulusnya kan skripsi, ya kan? Kita bikin skripsi aja tuh rata-rata bisa sampai 100 sampai 200 halaman. Itu skripsi. Kalau tesis lebih banyak lagi, apalagi kalau disertasi udah lebih dari 500 halaman coy. Itu kalau disertasinya ini ya. Musik lagi. Pokoknya kalau saya lewat ada yang lagi mainin musik ya, itu saya maaf ya teman-teman, saya pause dulu karena copyright. Sebagaimana saya di part sebelumnya, di bagian sebelumnya atau di video sebelumnya, di video sebelumnya memang YouTube ini benar-benar sangat ketat banget dalam hal masalah hak cipta. Ini lampunya nyala apa sengaja ya? Mobilnya cakep banget lagi. Golf MK berapa nggak tahu saya. Golf MK berapa saya nggak begitu tahu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, saya kasih tahu banget ya bahwa memang YouTube ini cukup ketat dalam masalah hak cipta atau copyright gitu. Jadi memang kita nggak bisa seenaknya gitu loh dalam memainkan musik kita di YouTube gitu loh. Kecuali kalau kita udah kita cuma sekedar satu kali lagi ya, sekedar buat have fun, buat senang-senang aja di YouTube gitu ya. Nggak perlu jadi masalah dengan copyright, dengan jumlah views atau gimana yang itu nggak terlalu jadi masalah ya. Itu sih it's definitely okay. It's definitely okay gitu loh. Oke banget. It's definitely okay gitu. Tapi kalau saya it's definitely okay. Tapi kalau memang YouTube ini kita jadikan sebagai sesuatu yang kita lakoni secara full time, bagaimana tadi saya bilang, usahain jangan pernah sentuhan sama yang namanya copyright. Motornya gede banget. Kawasaki motornya gede banget tadi itu. Kawasaki apa itu? Kawasaki apa itu? Kayak motor cross.
Saya bukan anak motor teman-teman, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau ngomongin mobil sama saya, ayo gitu. Ngomongin mobil, ngomongin kereta tuh, ngomongin bus, ayo. Tapi kalau motor saya kurang. Soalnya saya bukan anak motor. Itu aja. Tapi saya juga sekarang lagi nyari motor listrik. Motor listrik, sepeda listrik 4 roda. Ini disaranin sama guru saya, Imam Muazzin dan Khatib Masjid Al-Karim Boy Mintara Permai, Pesanggaran Jaksel, Fadilat Ustaz Abdul Makmur ya. Lagi nyari nih mana yang cocok sama saya. Ya buat jarak deket aja, kayak dari sini ke dari rumah ke Revo tadi itu. Cuma satu sih ya. Satu yang perlu kita jadi catatan ya. Jangan sekalipun kita nekat bawa motor listrik ke jalan raya. Apalagi jalan besar. Jalan besar yang sibuk. Itu jangan teman-teman. Itu bahaya. Bisa dampaknya nanti bisa kecelakaan. Kenapa begitu? Satu, namanya motor listrik itu kan nggak ada suaranya. Jadi suaranya itu hanya dari motor penggeraknya. Suara dari motor penggeraknya, dari dinamonya itu. Dia suaranya nggak sekencang motor yang kayak gini nih, yang masih pakai mesin. Jadi kalau nanti, oke sebentar saya jajan dulu ya teman-teman, nanti sambung lagi. Oke, kita lanjutin dikit ya teman-teman ya. Saya mau ini jajan pangsit sama sosis 8.000 segini nih, bayangin loh, 8.000 segini. Saya beli 8.000 segini pangsit sama sosis, buset dah. Oke, saya sedikit lagi teman-teman bahas motor listrik ya. Jadi kalau kita punya sepeda listrik atau motor listrik itu jangan bawa ke jalan gede yang sibuk, jangan teman-teman. Kenapa? Karena motor listrik itu kan berbeda dengan motor biasa ya kan, yang pakai mesin. Dia kan nggak ada suaranya. Nah, orang-orang sini kan belum terbiasa dengan yang namanya EV, kendaraan listrik. Jadinya takut nanti malah jadi ada timbul kecelakaan atau sesuatu yang berpotensi merugikan kita ya. Makanya lebih baik dicegah toh daripada kita menyesal nantinya. Jadi kalau saran saya sih ya untuk jarak dekat gak apa-apa gitu loh, untuk jarak dekat. Tapi jangan sekali-sekali bawa ke jalan raya yang sibuk, apalagi kalau kendaraan listrik kita tidak berplat nomor. Nanti malah razia. Jadi kalau punya motor listrik diurus ininya, BPKB-nya, dikasih plat nomor, diurus STNK-nya, dikasih plat nomor ya. Jadi ada martabak mini tuh. Masa ada martabak mini, tapi kebetulan saya tim martabak telur. Ya, jadi oke. Ya saya kira itu sih. Nah lanjut ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pengen ikutan job fair Kemnaker ya, itu bikin dulu akun Siap Kerja. Kalau udah bikin, udah ada akunnya, tinggal nanti masuk ke Career Hub dan coba aja daftar ikutan job fair Kemnaker. Nanti siapa tahu bisa rezeki masuk ya, rezeki bisa datang ke sana. Tempatnya itu di gedung Kemnaker di Gatot Subroto, Jaksel. Gatot Subroto Kavling 51 Jaksel, di gedungnya Kementerian Tenaga Kerja atau gedung Kemnaker. Jadi itu gratis, gak dipungut biaya. Jadi hati-hati ya atas segala macam penipuan yang
mengatasnamakan Kemnaker ya. Jadi apa namanya ya, saya nanti teman-teman kalau mau ini ketemu saya aja nanti di sana di Kemnaker. Kita berjuang sama-sama ya, berjuang sama-sama untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar mudah-mudahan lah ya keluarga kita diberikan rezeki yang berlimpah-limpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapat pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keahlian, kemampuan, keterampilan dan bakat yang kita punya. Dan mudah-mudahan kalau kita nanti bekerja bisa paling tidak meringankan beban ekonomi keluarga kita, insya Allah ya. Jadi semangat terus buat para pencari kerja ya, apalagi kondisi lagi kayak begini ya. Kita doain mudah-mudahan kondisi yang kayak gini tembus juga itu ya, baru tahu saya juga. Nanti kita coba deh lewat yang ada di belakang saya itu, jalan tembusan juga itu juga lebih ya, mempersingkat waktu kalau mau ke Jalan Bintaro Utama Raya. Bu. Itu juga mempersingkat waktu. Itu lagi ibunya lagi, kalau kata orang Betawinya, nabun itu bakar sampah. Itu bahasa Betawinya nabun. Iya. Kayak gitu. Ya inilah saya bergaul dengan siapa ya pasti saya akan usaha berbaur dengan apa yang ada di kalangan setempat gitu. Oke teman-teman, cukup dulu untuk sesi yang jam segini. Kalau nanti ada yang menarik lagi buat diobrolin, nanti kita bakal bikin lagi teman-teman ya. Saya mau makan ini dulu, sampai rumah mau tanda tangan cover letter saya, sambil nanti persiapkan untuk datang nanti ke acara job fair di Kemnaker nanti tanggal 22 sampai 23 Mei 2025. Dan buat teman-teman yang akan berlong holiday, selamat menikmati libur panjangnya. Dan buat saudaraku yang umat Buddha, selamat hari Waisak ya. Pokoknya dari saya sadu. Terima kasih sudah menonton.